Oke, di sini saya akan membahas mengenai sejarah singkat dari Second Language Acquisition dimulai dari tahun 1960-an sampai dengan di awal tahun 2000. Yang pertama di sini tahun 1960-an konsep-konsep mengenai Second Language Acquisition mulai tumbuh. Yang pertama ada dari Sid Calder dalam esai yang berjudul The Significant Learner Error. Beliau memperkenalkan yang namanya internal syllabus dalam esainya. Internal syllabus itu apa? Jadi di dalam otak kita itu ada namanya internal syllabus yang membedakan antara yang dalam prosesnya ada input dan intake. Kalau input adalah surrounding bahasa yang kita dengar, dan kalau dari bahasa itu kita paham dan ngerti gitu ya, jadi sebuah ide di dalam otak kita, itu yang dinamakan intake. Selanjutnya Larry Saninker dalam bukunya Interlanguage memperkenalkan yang namanya interlanguage. Interlanguage itu apa? Jadi pada saat kita belajar bahasa itu kita sebenarnya membentuk suatu sistem yang baru, yang versi kita. Jadi berbeda sama native yang menguasai bahasa tersebut, dan berbeda juga dengan bahasa ibu kita. Jadi itulah yang dinamakan interlanguage. Terus di sini ada key construct yang penting untuk kita membentuk interlanguage, yaitu adanya transfer dari L1 dan juga fossilization. Transfer L1 itu transfer dari bahasa ibu. Ada positif dan negatif, kayak misalnya kalau dari secara sudut positifnya dulu, misalnya fitur bahasa Indonesia ada tenses, misalnya past, future, sama present. Di bahasa Inggris juga ada. Itu bisa kita terapkan. Menggunakan bahasa ibu jadi gampang uh, mengerti gitu ya. Tenses di bahasa Inggris juga. Tapi kalau negatif, misalnya orang Korea pada saat belajar bahasa Inggris, kalau di bahasa ibunya itu obat itu kan dimakan ya, bukan diminum. Jadi pada saat bahasa Inggris, maybe I will drinking some medicine tonight gitu, kayak jadi salah kan, harusnya um, benar deh, contohnya yang salah. I will be eating some medicine tonight, harusnya drinking gitu kan. Dan itu kalau misalnya tidak ada kasih feedback sama seseorang, itu akan sulit dirubah dan menjadi fosilisasi. Itu yang dimaksud fosilisasi, di mana sulit berubah. Di tahun 1970-an orang-orang pada memandang teori behavioralism tidak lagi menjadi inti dari topik pembicaraan pada saat kita berbicara mengenai second language acquisition. Dimana kalau behavioralism itu terjadi karena membentuk suatu kebiasaan, tapi biasa bukan cuma itu ya, bukan cuma practice, bukan cuma pengulangan saja. Um, di mana kalau kita melakukan deskripsi studi, ternyata utaran-utaran dikeluarkan oleh bayi, baik dalam bahasa ibu maupun dalam uh, bahasa asing, itu biasanya ucapan yang mana orang lain belum pernah ucapkan. Jadi tidak cuma memimicking dari apa yang orang lain ucapkan, tapi juga membuat novel utterance, di mana utterance yang diucapkan itu sama sekali baru dan mungkin belum pernah si bayi tersebut atau orang tersebut dengar. Jadi membuat ucapan yang benar-benar baru setiap harinya, produksi ucapan yang benar-benar baru setiap harinya. Kita juga bisa melihat ini dari sudut pandang error analysis, di mana ternyata efek atau influence yang dikeluarkan yang berasal dari bahasa ibu itu sepengaruh tidak memiliki pengaruh yang besar dari apa yang telah diajukan oleh um, uh, konsep Selinker, yaitu konsep transfer. Jadi ternyata efeknya itu nggak terlalu jauh. Ada sih ada, tapi nggak terlalu besar dari sebelum-sebelum yang kita pikirkan, dari sebelum yang ilmuwan-ilmuwan tersebut pada saat ini pikirkan. Ya, dan sayangnya di sini karena fokusnya itu adalah bahasa Inggris, jadi untuk bahasa lain apakah bisa diterapkan juga masih ada semacam kayak hesitation atau semacam keraguan gitu. Apakah bisa diterapkan juga di bahasa yang lain. Dan masuk ke tahun 1980-an, di sini mulai muncul berbagai macam teori. Yang pertama diposit oleh Krashen.
yaitu input hypothesis, di mana dia menyatakan bahwa kita belajar bahasa itu hanya terjadi apabila kita memahami apa yang memahami isinya, atau comprehensible input ya, disebutnya, bersama dengan interaksi antara kita dengan lawan bicara. Terus setelah itu juga di saat yang bersamaan ada yang melihat theoretical interaction, ada yang kaji second language acquisition ini dari bidang kognitif, um, seperti apa yang terjadi di otak kita. Lalu menyambung yang Kristen tadi, di sini juga banyak terdapat semacam kritisan dari para kalangan masyarakat biasa ataupun kalangan ilmuwan, di mana kenapa ini yang sudah tinggal lama di negara tersebut kan itu sudah banyak interaksinya dan mendapatkan comprehensible input, tapi tetap aja kemampuannya tidak bisa disejajarkan sama native speaker. Oke, di 1990-an mulai emerge beberapa theoretical dan mengkaji SLA dalam berbagai macam approach. Salah satunya misalnya kalau dilihat dari sudut pandang linguistik, ini mulai merujuk ke universal grammar. Sebenarnya banyak ada lagi, tapi yang paling uh, klasik adalah universal grammar, di mana menyatakan universal grammar itu apa? Itu adalah suatu program yang ada di otak kita pada saat kita lahir gitu. Program itu sudah tertanam agar kita bisa memperoleh bahasa dan menggunakan bahasa. Tentu saja program tersebut harus diaktifkan dengan cara berinteraksi di sekeliling orang-orang yang ada di sekitar bayi tersebut. Terus selanjutnya ada psychological theories. Ini biasanya sih yang jadi representasi dari teorinya ada connectivism, di mana manusia itu tidak akan mampu memperoleh bahasa apabila dirinya tidak di otaknya itu ya harus melalui sekian banyak proses seperti mengaktifkan saraf-saraf neuron dan juga menyambung-nyambungkan neuron satu dengan yang lainnya gitu. Jadi misalnya kita memahami satu ide, itu pasti harus ada ide yang lain, dan ide tersebut tidak ada juga ide yang lain dan yang lain seperti itu. Jadi kita connect idenya satu sama lain. Sama halnya kita melakukan pada saat belajar suatu skill juga seperti itu. Dan dengan repetisi juga itu perlu. Dan dengan notisment atau feedback dari orang lain itu juga perlu. Sama halnya kayak kita belajar skill-skill pada umumnya. Dan nggak ada tuh yang namanya manusia istilahnya di kalau lahir itu ada semacam program itu, mungkin mereka tidak setuju akan hal itu. Terus teori-teori lainnya ada berupa processability, input, sama sosiokultural. Kalau sosiokultural, kalau ini mirip sama psychological teori sih. Tapi dia lebih ngelihat di mana konteksnya berlangsung, konteks interaksinya berlangsung di lingkungan tersebut. Orang itu di lingkungan seperti apa? Apakah dia belajar di dalam kelas atau bagaimana? Dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, bagaimana dengan sekarang dan setelahnya? Setelahnya mungkin ya kita lihat kayak inklinasinya aja. Kalau tahun sekarang nggak ada perbedaan signifikan di antara tahun-tahun sebelumnya, yaitu linguistik dan kognitif teorinya masih mendominasi, dimana kalau linguistik fokus kepada mental representasi, kalau yang teoris lebih kepada manifestasi daripada behavioral. Um, Terus juga kalau growing-nya itu yang lagi tumbuh-tumbuh, yaitu adalah sosiokultural, yang mana juga memperhatikan konteks di mana dia belajar bahasanya. Misalnya, tapi tetap saja kalau meskipun terjadinya interaksi itu kan itu juga terjadi pada terjadi juga di kepala, terjadi juga pada otak, dan juga itu harus terjadi. Jadi tetap aja ada kaitannya juga sama linguistik dan sudut pandang dari kognitif. Sekian.